Oke guys, selamat berjumpa dengan kami. Nih, coba pegang. Bowo tanpa OO. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara seorang tunanetra dalam eh, menulis naskah. Nah, ini saya sharing karena dulu saya pernah belajar, bukan belajar, pernah menjadi freelance ya di RRI Prokerto sebagai penulis naskah lepas untuk Sandiwara Radio di sana di tahun 2014-15 lah gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti sekarang, oke? Kita buka dulu. Ini ya inilah kalau tunanetra tuh kita menggunakan ini guys, komputer bicara. Nah, seperti ini. Bisa didengar nggak? Kalau nggak dengar berarti cek. Nah, bisa dengar nggak? Oke, pertama kita buka dulu filenya ya. Nah, seperti ini guys. Sebelum itu jangan lupa di like, share, dan subscribe channel kami di DPC Pertuni Banyumas ya. Kita buka file. Nah, ini kita menggunakan screen reader ya kalau untuk tunanetra guys. Nah, ini tulisan terbaru saya guys, yang akan saya launching besok. Waduh. Bersama teman-teman kita akan membuat sandiwara terbaru. Tapi ini judulnya masih dirahasiakan dulu. Oke, kita buat judulnya pertama. Kemudian kita tentukan nama dan pemainnya gitu. Jadi supaya tidak lupa nanti ketika kita menulis itu karakter si A itu jadi apa ya, karakter si B jadi apa ya gitu. Nah, kita buat di sini. Misalnya Agung sebagai Alan misalnya gitu kan. Novianto sebagai Riko misalnya seperti itu ya, bla 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 bla. Nah, di sini ketika semua sudah siap, kita masuk ke tahap pertama yaitu di pembukaan biasanya gitu. Nah, kita buat pembukaan yang oke, yang catchy ya gitu, dalam arti kita membayangkan pas lagi opening itu mau diapain nih si sandiwara ini. Nah, di sini kita harus tuliskan naskahnya. Misalnya kita buat di situ kasih dalam kurung gitu kan, lagu menyenangkan, apa lagu menegangkan atau bagaimana gitu. Nah, di sini kita buat contohnya. Sini kan saya buat suasana, saya pelankan dulu ya biar teman-teman bisa paham ya. Nah, di sini kan saya tulis suasana arena bola gitu kan, suasana arena sepak bola begitu. Kita tulis seperti itu. Kemudian, nah di sini untuk yang tunanetra ya guys, di sini setelah kita sebutkan si karakter tersebut, misalnya kan di sini kan saya tulis komentator gitu kan. Nah, ini kan komentator titik 2. Nah, di sini kita enter gitu. Baru kita tulisnya di bawah. Kenapa seperti itu yang tunanetra? Karena supaya kalau kita tulis di sebelahnya nanti ngomong terus, pusing nanti ketika nanti kita akan meng-hire atau apa istilahnya untuk teman-teman untuk mengisi itu, nanti mereka akan kerepotan karena tuh baca terus gitu kan. Nah, ini tuh nanti seperti itu. Kita enter aja, kita isi dialognya di bawahnya saja. Nah, ini lebih baik lagi kalau kita kasih nomor ya gitu, karena pernah pengalaman saya ketika membuat naskah untuk radio itu mereka minta dikasih nomor supaya nanti
misalnya sampai mana mereka bisa tahu gitu. Tapi untuk ini eh, apa namanya, nggak perlu lah ya gitu, nanti kita numberingnya di belakang saja. Jadi nggak perlu kita mikirin editnya dulu, yang kita pikirkan isinya dulu aja, begitu guys. Oh ya, terus ini tadi kita bisa buka, mau di Word boleh, nulis di Notepad boleh, terserah bebas, yang penting bisa buat tulisan ya. Ini karena saya mempersingkat waktu saja, kita buatnya di Notepad saja gitu guys. Begitu caranya. Nah ini Ya lemparan ke dalam. Rupanya pemain bernomor 10 dari Indonetra FC tak menyia-nyiakan kesempatan baik itu. Blank lemparan lagu menyenangkan Roy Barrett. nah, lihat di sini kan apa dalam kurung lagu menyenangkan gitu. Kita tulis semua situ. Dari tadi ya, sound effect-nya juga, ketika nanti misalnya misalnya kita membutuhkan sound effect untuk piring pecah atau kaca pecah gitu misalnya, kita tulis di situ juga, dalam kurung kaca pecah gitu atau apa gitu. Kemudian kita buat, jangan terlalu untuk awal, kita kasih tanda di sini kalau saya ya. Terima kasih Dianko ayah Alen. Di sini Tetapi Alen setelah beberapa dialog, berapa ini, nah kita kasih tanda bintang. Kenapa kasih ini? Supaya menandakan bahwa ini di part pertama. Setelah ini nanti kita part keduanya gitu dengan suasana yang berbeda. Jadi jangan diterusin aja gitu. Kita harus kasih jeda, karena nanti si apa namanya, cerita ini kan nggak semua satu segmen gitu ya, kita segmen-segmen lain gitu-gitu loh. Jadi nanti kita kasih, kalau saya ditarik dengan tanda bintang-bintang ya, 3 bintang gitu. Tapi terserah teman-teman mau dibuat apa, terserah. Ini kan buat hanya untuk kebutuhan kita sebagai tunanetra ya gitu. Dan ini saya tekankan sekali lagi, ini pengeditan naskah yang dikhususkan untuk kita para tunanetra gitu. Kalau nanti apa namanya, untuk teman-teman apa, misalnya teman-teman misalnya ada di hire jadi freelance untuk menulis naskah sandiwara radio misalnya, itu tadi seperti saya sampaikan, itu ini harus diedit dulu semua gitu, dirapihkan lah gitu, dirapihkan, dikasih nomor gitu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Ya seperti itu modelnya. Jadi pertama kita kasih judul dulu, kedua kita kasih karakter dan pemainnya kalau memang ada, kalau sudah tahu. Tapi kalau memang belum ada pemainnya siapa ya tulis karakternya dulu, nama karakternya. Misalnya tadi ada Alan, ada Rico atau siapa gitu. Kalau bisa di situ dikasih karakternya seperti apa gitu. Misalnya ini orang karakternya sombong, angkuh, suka semuanya sendiri misalnya, seperti itu bisa. Kemudian tadi setelah selesai semua, kita buat karakternya dan pengisi suaranya misalnya gitu. Di bawahnya kita kasih tadi yang tanda kurung, lagunya kita tentukan. Lagunya itu jenis lagu menyenangkan, menyedihkan, apa menegangkan ya kan, atau lagu terserah, nanti teman-teman bisa. Ini untuk berfungsi untuk nanti editor soundnya, ketika nanti dia akan membuat soundnya, dia paham, oh ternyata maksudnya si penulis itu di bagian sini dikasih ini gitu. Kemudian tadi sudah dikasih apa, setelah kita tulis komentator, apa misalnya pemainnya siapa, karakternya siapa, titik 2, enter di bawahnya, tulisannya baru di bawah itu. Dan ini kalau untuk kita tunanetra ya. Tapi nanti kalau untuk naskah radio yang beneran gitu, itu di samping sih gitu. Di sampingnya nggak apa-apa pakai tab atau apa, boleh. Tapi kalau kita yang tunanetra, untuk editornya tunanetra itu diantar ke bawah seperti teman tadi. Setelah semua dialog pertama, segmen pertama itu dikasih tanda, bisa dengan bintang 3 bintang, atau pakai strip gitu ya, atau underline, terserah, bebas teman-teman
pokoknya dikasih tanda itu untuk menandakan bahwa ini satu segmen kedua beda lagi gitu-gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk teknik penulisan naskah sandiwara versi tunanetra yang saya tahu, tapi mungkin jika ada teman-teman ingin menambahkan, boleh silahkan ditulis di komentar. Dan ini bisa difungsikan juga untuk sebagai penulis naskah untuk sandiwara radio juga gitu, karena saya pernah mengalami waktu itu juga seperti ini. Cuma bedanya kalau yang penulis naskah radio itu kita kasih nomor ya, kita kasih nomor di sampingnya gitu. Kalau ini kan tidak gitu, karena untuk memudahkan saja kita supaya paham. Kalau kita kasih nomor nanti ya bisa aja sih kasih nomor, bisa ya selera teman-teman ya gitu. Tapi ya sepengalaman saya LP ini juga sudah cukup gitu. Ini untuk editornya juga yang tunanetra seperti itu teman-teman, jadi bisa dipahami begitu. Mungkin ada tambahan buat Mas Adil sendiri. Tambahan saya adalah sebuah komputer bicara itu sangat membantu sekali buat teman-teman tunanetra ya, untuk membuat konten kreator, untuk menyimpan data file yang begitu banyak, atau menulis bagi teman-teman misalkan seorang bendahara bisa menyimpan catatannya di dalam komputer begitu. Ya betul sekali. Jadi memang kita sangat terbantu dengan teknologi ya guys. Jadi di sini dengan adanya komputer atau laptop bicara di sini membantu kita tunanetra untuk bekerja seperti tadi. Kita bisa jadi penulis naskah atau sebagai editor sound, sebagai bendahara juga bisa gitu ya, dan sebagainya. Oke. Ya sekian dulu saja konten ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel kami di DPC Pertuni Banyumas. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Komentarnya jangan lupa guys. Oke, sampai jumpa.